Ustaz, semoga Ustaz Adidas selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Semoga Anda pun diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan apa yang terbaik untuk Anda dan insya Allah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara memilih sahabat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagus pertanyaannya. Ya, perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keluarkan karakter mereka, pilih. Dah, lihat. Anda apa profesinya? Makanya sahabat Nabi banyak profesi. Supaya menyesuaikan dengan apa yang kita jalani. Antum teman-teman, yang pengusaha, ya cari yang seperti Uthman. Cari yang seperti Abu Bakar. Ya. Antum misalnya di birokrasi, di diplomasi, cari yang seperti Amr bin As. Ya. Antum yang di militer misalnya, ya, atau di kepolisian, ya, cari seperti Khalid bin Walid, panglima hebat. Nabi punya sahabat 12.000, 38 panglima. Satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Tuh. Ada semua. Anda pengajar, dosen, ya cari yang seperti Ali bin Abi Thalib. Anda pelajar, di kampus belajar, cari yang seperti Abu Hurairah. Anda insinyur, arsitek, cari yang seperti Salman Al-Farisi. Mana yang nggak ada? Ada semua. Ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang macam-macam. Ada. Anda yang senang tilawah, ya cari seperti Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah kalau baca Quran sampai Nabi mintakan tolong bacakan. Ubay bin Ka'ab minta bacakan. Abdullah bin Mas'ud minta bacakan. Ya Rasulullah, kan Anda yang Nabi, kan gak salah saya pengen dengar bacaan Anda. Saking indahnya Nabi sampai dengar. Sampai satu kali Abdullah bin Mas'ud keluar menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada kejadian, kenapa? Saya baca ayat tadi tiba-tiba angin kencang datang, pohon beriu. Saya diam sebentar, diam lagi. Saya baca lagi, tiba-tiba makin kencang lagi. Saya takut, saya tinggalkan tempat itu, saya menghadap Anda. Kata Nabi, Masya Allah, Nabi bahagia. Kamu nggak teruskan. Kalau kamu teruskan, hancur tuh tempat. Kenapa ya Rasulullah? Karena malaikat saking indahnya bacaanmu, malaikat banyak yang turun ingin mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancur tempat. Makanya sampai sekarang nggak ada bacaan yang seindah Abdullah bin Mas'ud. Kalau di sini ada yang begitu, hancur komplek KBP itu. Nah, tapi setidaknya cari bagaimana bisa begitu indah bacaan, enak. Cari itu kualifikasinya. Nah, bagaimana mereka bisa seperti itu? Pebisnis yang hebat, sukses bisnisnya, tapi juga masih bisa sholat. Bahkan tahajud nggak tinggal. Bukalah kitabnya Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Diterangkan oleh beliau, Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf. Itu sukses semua. Abdurrahman bin Auf, pebisnis sukses, kapak terbuat dari emas, saking suksesnya. Tapi dalam bisnisnya, hampir nggak pernah tinggalkan tahajud dalam hidupnya. Uthman tahajud. Bahkan ada di antara mereka tahajud sampai khatam Al-Quran. Ya, gimana tuh mengatur waktunya? Tilawahnya tuh jalan terus. Tahajud jalan, duha jalan. Jamaah di masjid salatnya. Silahkan baca sirah. Silahkan baca teman-teman sekalian. Ya, yang birokrat begitu juga. Salatnya jalan, tahajud jalan. Dan rata-rata hatam Quran, hafal Quran. Hatam Quran, hafal Quran, ahli Quran, ahli tahajud, hafal hadis juga. Ya, bagaimana mendidiknya seperti itu? Nah, keluarkan kemudian turunannya. Di antara rumusnya, cari rumus pertama yang Al-Baqarah ayat ke-2-5 itu. Pertama, kalau ingin cari teman, cari orang takwa. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pengertian terbaliknya, ya, Al-Qur'an memberi petunjuk pada orang takwa. Pengertian terbaliknya, orang takwa dapat banyak petunjuk dari Allah. Ya, banyak petunjuk. Dan ayat 5-nya tidak sekedar petunjuk. Ulaika ala hudamir wa ulaika humul. Ada orang-orang yang diberi petunjuk terus oleh Allah. Ala hudan itu nempel terus. Di rumah tangga dapat petunjuk, di kantor dapat petunjuk. Diberi petunjuk semua. Dimanapun beraktivitas diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya hidupnya bahagia. Siapa orang-orang ini? Lihat cirinya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan amanu tapi yu'minun. Amanu telah beriman. Yu'minun terus mengupgrade keimanannya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi kalau Anda ingin cari sahabat yang baik, pertama tidak ada yang lebih baik daripada orang beriman. Cari yang beriman. Tapi bukan iman biasa. Orang yang terus meningkatkan keimanannya. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang seperti ini, Allahu Akbar. Tenang ke hati, enak, nyaman. Di Anda melihat dia aja udah tenang. Apa cirinya? Cirinya pertama dia rajin sholat. Jadi kalau ada orang beriman, di antara orang beriman itu yang terbaik cari yang rajin sholat.
Kalimatnya menggunakan kata as-salat, ya, as-salat. Ini karena musim hujan, papan tulis nggak ada. Biasa ini, ya. Nah, kalau nggak musim hujan biasanya ada tuh, ya. Jadi saya bisa menulis. Kalau sekarang ya bayangkan aja, ya, bayangkan, ya, bayangkan. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi sehingga papan tulis pun tidak ada. Baik, as-salat. As-salat itu bisa dituliskan dengan 3. Alif, lam, bayangkan aja, bayangkan. Ya. Ya, nggak apa-apa, biasa ini biasa. DKM bayangkan aja. Ya. Alif, lam, sod, lam, alif, tak marbutah. 1. 2. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif, tak maftuhah. Terbayang? Nah, bayangkan ya. 3. Alif, lam, sod, lam, wawu, di atas wawu ada alif tegak, tak marbutah. 1. Alif, lam, sod, lam, alif, tak. 1 kali salat. 2. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif, tak maftuhah. Jama, banyak salat tapi dibatasi. Kalau ada tulisan begitu artinya salat fardu. Contoh Al-Baqarah 238. Surah kedua ayat 238. Paling kanan di pojok atas. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Jagalah oleh kalian, saling menjaga tuh. Bukan ihfadhu. Jadi ada hafidhu yahfadhu, ada hafadha yuhafidhu. Ilmu sharafnya dipakai. Ilmu sharaf, mufa'alah. Hafadha yuhafidhu artinya alifnya saling. Hafidhu saling menjaga. Kalau saling itu berarti orangnya bukan satu. Banyak. Ya, prakteknya bagaimana? Di keluarga ada berapa? Ya, jumlah anggota keluarganya. Ada 5 kah, 6 kah, 7 kah, dan sebagainya. Saling jaga, ingatkan yang lain. Suami mau berangkat kerja, istri WA, sayang, jangan lupa sholat ya. Mama sudah siapkan di belakang pakaiannya, minyak wanginya lengkap semuanya. Mohon dalam sholat, mohonkan pada Allah supaya rumah tangga kita dijaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita berkumpul di surga, insya Allah rezeki mudah. Enak, langka. Jumatan istri siapkan, sholat ingatkan. Suami WA lagi, ya sayang insya Allah sehat. Mama juga jangan lupa ya, walaupun di rumah, mah jangan sampai sendirian. Sholat jamaah, ajak si teteh, ajak adik, kalau nggak ada, ajak KRT kita. Mudah-mudahan dikumpulkan lagi di surga. Kalau begitu saling mengingatkan enak. Gak apa-apa, coba aja, walaupun belum pernah dicoba, coba. Ya, coba Bu, Ibu besok nanti ya, suami misalnya beraktivitas atau hari Senin, kirimkan WA. Papa, sholat ya Pak ya, mudah-mudahan rezeki dilimpahkan, kita dijaga oleh Allah. Jawab oleh suami, tumben mah. Gak apa-apa, ya sekali-kali mesti tumben, mungkin dengan tumben ini pahala kita diniatkan. Jawab lagi oleh suami, cie-cie. Nah, ya mungkin kalimat cie-cie itu yang akan memberatkan hisab kita di hari kiamat. Kalimat yang terakhir, iya mah, papa bercanda. Mudah-mudahan canda ini pun menghadirkan kita di surga insya Allah. Tenang tuh, masalah beres aja. Ya, kadang-kadang banyak persoalan selesai dengan kalimat atau hanya dengan di atas sejadah. Ya, baik. Sampai mana tadi kita ya? Sampai ke situ. Nah, jadi kembalikan ke awal tadi. Siapkan. Mintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang beriman, cari yang sholat. Nah, yang ketiga. Jadi kalau as-salawat tadi fardu, ya, jamak bentuknya. Hafidhu ingatkan, saling ingatkan. Alas salawat bentuknya jamak tapi terbatas. Yang dimaksud salat fardu. Karena salat fardu jamak 5. Terbatas, dibatasi 5, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. 5 waktu kan? Ya, rumusnya awas, nomor teleponnya online dengan Allah dalam salat fardu 24434. Ya, itu nomornya. Ya, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 24434. 5 waktu. Jadi kalau salat cuma 4 waktu berarti kurang. Kalau 6 waktu terlampau soleh. Ya, 5 cukup. Nah, di atas itu ditambah dengan nafilah, nawafil, hukumnya sunnah. Kalau ada yang begitu berarti bentuknya jama lebih banyak lagi. Di antara tulisannya alif, lam, sod, lam, wawu, alif tegak di atasnya ta marbutah. Al-Baqarah ayat 3 tulisannya bentuk yang ketiga ini. Jadi kalau Anda ingin cari teman yang baik, menurut pilihan Rasulullah, dicek ketentuan di Al-Quran. Cari orang beriman yang rajin sholat. Di antara orang yang sholat, cari yang berjamaah. Di antara yang berjamaah, cari yang paling banyak sholatnya. Rajin tahajud, rajin sholat duha. Demi Allah saya katakan kalau menemukan yang begini, pasti jadi teman yang baik. Ketemu dia tiba-tiba malam-malam miss call.
Ya, miskal dzarratin khairayarah lagi. Kan ada yang sarayarah, ada yang khairayarah kan? Miskal dibagi dua. Yang qasimul miskalu ila qismaini. Ya, miskal dibagi pada dua bagian. Ya, taratan yakunu khairayarah wa taratan yakunu sarayarah. Miskal dibagi pada dua bagian. Ada yang khairayarah, ada yang sarayarah. Apa dalilnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayarah. May ya'mal mithqala dzarratin sarayarah. Ilmu takatik, ya. Jadi kalau dipakai di hari kiamat, amalan ditampakkan. Di antara amalan itu ada yang digunakan di dunia. Malam-malam miskol. Kenapa, akhi? Khawatirnya malam ini kita wafat. Tahajud yuk. Makanya ada tahajud call. Bangun. Bikin grup WA setelah itu. Ingatkan baca Al-Quran. Ingatkan baca hadis. Dikirimkan ayat. Tumben ngirim ayat, bukan tumben. Kita kebanyakan tuh baca dunia kemarin. Takut lisan kita itu banyak salahnya dibanding baiknya. Yuk setidaknya ada hari ini kita baca satu ayat. Kirimin. Jadi kalau sudah begitu, ngajak sholat, ngajak ini sunnah diingatkan sholatnya, itu orang baik. Kalau ada yang seperti itu yang lebih baik lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu kan beda dengan zakat, lain. Infak itu lebih luas. Lebih luas lagi infak itu memberi, ngasih. Infak itu pemberian berupa materi. Ya, bukan cuman uang. Bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, dengan macam-macam. Ada ahli sholat. Ahli sholat plus infak lebih baik lagi daripada yang kedua. Ya, jadi yang pertama kan orang beriman. Orang beriman, yang kedua orang sholat. Kalau ada orang sholat, sholatnya rajin, cari yang ini sebagai teman. Yang ketiga ahli sholat dan rajin infak. Suka berbagi, suka memberi. Kadang-kadang di kantor ngajak traktir. Kan? Ngajak perhatian pada Anda. Anda sulit datang ditengok, sakit ditengok. Ada orang tua sakit, orang tua Anda ditengok juga. Itu orang baik. Jaga tuh orang itu. Ada lagi yang lebih hebat. Walladzina yu'minuna bima zila ilaik, Al-Quran, ahli Quran. Udah kalau sudah dia di ahli Quran dan ahli Qurannya benar, pasti orang baik. Udah itu kalau jadi ahli Quran dengan benar, udah pasti ahli sholat, pasti ahli infak. Demi Allah saya katakan, kalau ada ahli Quran yang benar, itu udah pasti ahli sholat, ahli infak. Sholatnya rajin, infaknya rajin. Ngasih, udah pasti itu. Kalau Qurannya benar, kalau nggak benar ya sudah ahli minta. Udah. Ahli minta. Tapi kalau benar Qurannya, Allahu Akbar, dah. Ya, ada itu kesaksiannya Nabi langsung dari Nabi. Hadisnya di Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Al-Bukhari hadis 4719. Jadi saya boleh tambahkan sanad karena ada yang berkata ini nomor aja gitu kan, kalau kami sanad ya saya tambah sanad lah supaya diketahui juga. Tapi yang penting bukan itu, yang penting hadisnya ada, bisa disampaikan. Jangan ribut pada yang tambahan-tambahan. Untuk apa meributkan? Kalau hadisnya ada, ya pakai. Nomor diributin, ini beda cetakan bisa beda nomor. Itu untuk memudahkan saja. Kalau kitabnya sama, ketemu. Kalau nggak ada, cari hadisnya. Kalau ada hadis, itu bagus walaupun nomor beda. Yang repot itu ada nomor, hadis nggak ada. Kan? Kalau hadisnya ada ya sudah, nggak usah ribut, ngapain ribut, kan? Capek seperti itu. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Cari ahli Quran. Yang terakhir, ya wabil akhirati hum yuqinun. Cari ahli akhirat, cari ahli akhirat. Ahli akhirat itu ikhlas. Lillah, karena Allah. Ya, berteman dengan Anda karena Allah. Makanya mengingatkan Anda pada kebaikan, mencegah dari keburukan. Itu orang baik tuh. Begitu ada keburukan, saya mau kesini dulu, kemana akhi? Ini ada pertemuan di sini, di mana tempatnya? Di klub ini, jangan lagi. Takutnya maksiat, walaupun antum gak kerjakan, kan ngelihat di situ. Ngelihat. Ya, pakaian-pakaian terumbar aurat, terlihat. Dosa, gak dilihat juga. Sayang, gitu kan? Kalau udah masuk, nah, kalimat-kalimat itu kan akhirnya muncul, udah tinggalkan aja, tinggalkan. Ya, jelas ya? Nah, ini teman yang baik. Semoga Allah muliakan Anda. Dan dengan pertanyaan ini, alhamdulillah, saya senang dengan pertanyaan itu. Artinya Allah sedang menanamkan pada diri Anda